Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Yuliatin, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon, kelas Manajemen Pemasaran semester 5. Nah, seperti biasa di video kali ini saya akan mereview jurnal yang telah disampaikan oleh Bapak Dadang Priyono SEMPA selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Kewirausahaan. Nah, jurnal yang pertama yaitu tentang menjadi sosiopreneur muda, potret dan dinamika monososiopreneur Sanggar Asih. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan dalam jurnal ini. Yang pertama ada definisi sosiopreneur. Nah, sosiopreneur atau wirausaha sosial adalah seseorang yang menjalankan kegiatan wirausaha dengan menciptakan dampak sosial bagi masyarakat. Menurut Bronstein 2006, sosiopreneur adalah mereka yang bersifat realistis tentang perilaku manusia, dan mereka memikirkan cara agar para klien itu benar-benar menggunakan produk mereka. Mereka itu lebih peduli pada kualitas dan efisiensi, serta lebih memiliki komitmen terhadap orang yang mereka karyakan dan mereka libatkan dalam usaha. Untuk poin yang kedua yaitu latar belakang sosiopreneur. Nah, perubahan global ini terjadi secara drastis yang ke depan bisa kita terbayangkan bagaimana kehidupan kita karena adanya perkembangan teknologi. Keberadaan teknologi ini sebagian pendapat menunjukkan adanya peluang untuk membawa banyak manfaat. Meski ada juga pendapat yang menyatakan bahwa teknologi itu akan membawa kemunduran bagi manusia. Selain itu, adanya inovasi yang datang dengan kecepatan eksponensial bermunculan dalam kehidupan keseharian kita. Perubahan ini mengajak kita semua untuk bertransformasi di berbagai aspek kehidupan. Fakta lain yang ke depan akan dihadapi oleh Indonesia adalah bonus demografi. Pengembangan kualitas sumber daya manusia sudah tentu menjadi hal yang krusial dalam menekan ketimpangan dan memanfaatkan momentum bonus demografi, salah satunya melalui kewirausahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Carl Menger dalam Sukmadi 2016 bahwa perubahan ekonomi bukan terjadi karena keadaan yang sedang berlaku, melainkan dari kesadaran dan pemahaman individu tentang kondisi yang ada. Perkembangan konsep tersebut tentunya penting untuk dikontekskan dengan situasi Indonesia saat ini yang membutuhkan entrepreneurial skill untuk bisa menekan sekecil mungkin tingkat kemiskinan serta membuka peluang kerja baru sebagai solusi atas masalah sosial pengangguran. Peran penting dari munculnya wirausaha sosial diharapkan dapat turut berkontribusi menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan ide dan inovasi dalam menjawab masalah sosial di masyarakat. Keberadaan wirausaha sosial atau social entrepreneur memiliki peran dalam pembangunan ekonomi karena mampu memberikan daya cipta, nilai-nilai sosial maupun ekonomi, yaitu menciptakan kesempatan kerja, melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat, menjadi modal sosial dan peningkatan kesetaraan atau equity promotion. Poin yang ketiga yaitu studi kasus dan pembahasan. Studi awal berfokus pada tingkat analisis individu yang bertujuan mengidentifikasi karakter sukses dan proses inovatif dari sosiopreneur muda. Mengidentifikasi sumber daya pengusaha akan membantu untuk menghubungkan kompetensi dan kemampuan kinerja suatu usaha. Selain itu, hal menarik dari riset ini adalah aktor sosiopreneur muda adalah perempuan yang kemudian oleh pelakunya diperkenalkan istilah mom sosiopreneur. Hal tersebut menjadikan studi kasus ini menjadi berbeda bila dibandingkan dengan profil sosiopreneur lainnya. Perempuan memilih menjadi wirausaha karena ada kesempatan, misalnya saja meneruskan hobi, mengikuti pasangan, memanfaatkan waktu luang. Selain itu, membangun model kewirausahaan sosial
dapat dimulai dengan mencermati kemampuan sosiopreneur dalam menerjemahkan kebutuhan sosial serta melihat peluang bisnis sosial. Dalam membangun analisis, teori dukungan sosial khususnya bagi perempuan wirausaha menjadi relevan, yaitu mengacu pada House dalam Purnomo 2011 yang membaginya ke dalam 4 tipe dukungan meliputi dukungan emosional, dukungan instrumental, informasi, dan persahabatan. Untuk pembahasannya yaitu keberadaan wirausaha sosial atau social entrepreneur ini memiliki peran dalam pembangunan ekonomi karena mampu memberikan daya cipta nilai-nilai sosial maupun ekonomi seperti menciptakan kesempatan kerja, melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga menjadi modal sosial dan peningkatan kesetaraan atau equity promotion. Selain itu, wirausaha sosial juga merupakan agen perubahan yang diharapkan mampu untuk melaksanakan cita-cita, mengubah dan memperbaiki nilai-nilai sosial, menemukan kembali berbagai peluang untuk melakukan perbaikan, selalu melibatkan diri dalam proses inovasi, adaptasi, pembelajaran yang terus-menerus, bertindak tanpa menghiraukan berbagai hambatan atau keterbatasan yang dihadapinya, serta memiliki akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan hasil yang dicapainya kepada masyarakat. Wirausaha sosial ini menurut Sukmadi 2016 itu menjadikan masyarakat sebagai bagian terpenting dari pemecahan masalah, bukan menganggap mereka semata-mata penerima bantuan yang pasif. Selain itu, wirausaha sosial bekerja dengan asumsi dasar bahwa masyarakat memiliki potensi dan sumber daya yang mampu untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Dalam hal ini, peneliti tertarik melacak lebih lanjut profil dari sosiopreneur muda, khususnya perempuan, yang mampu menciptakan dan bertindak sebagai agen of sosial. Selain itu, wirausaha sosial bekerja dengan asumsi dasar bahwa masyarakat memiliki potensi dan sumber daya yang mampu untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Dalam hal ini, peneliti tertarik melacak lebih lanjut profil dari sosiopreneur muda, khususnya perempuan yang mampu menciptakan dan bertindak sebagai agen of social change, sehingga dapat melakukan terobosan-terobosan untuk menyelesaikan masalah sosial. Kondisi ini bila mengacu pendapat dari Tambunan 2016 bahwa di Indonesia seperti halnya di negara-negara sedang berkembang lainnya, perkembangan wanita pengusaha atau kewirausahaan di dalam kelompok wanita sangat berpotensi menjadi motor utama pendorong proses pemberdayaan wanita dan transformasi sosial yang pada akhirnya bisa sangat berdampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Kondisi dan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi di berbagai tingkatan menurut jenjang pendapatan maupun pendidikan masih terdapat kesenjangan dengan laki-laki. Menurut Raharjo 2012, tujuan peningkatan peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi adalah keadilan yang merupakan inti dari prinsip kesetaraan gender. Masalah ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender perlu dipecahkan melalui pemberdayaan perempuan terutama di bidang ekonomi. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya keterbukaan terhadap peluang-peluang ekonomi menjadikan perempuan menjadi punya kesempatan sama untuk menjadi sukses sebagai wirausaha termasuk wirausaha sosial. Sukses atau tidaknya seseorang wirausaha sosial itu dapat dilihat dari dampak yang mereka ciptakan di masyarakat. Adanya kemampuan memahami suatu permasalahan sosial serta menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan
untuk mengorganisasi, menciptakan serta mengelola suatu usaha untuk menggerakkan perubahan sosial. Mereka ini menjalankan bisnis sosial yang merupakan usaha-usaha yang menciptakan produk barang dan jasa untuk memaksimalkan manfaat sosial. Penjualan ini bukan untuk mengejar keuntungan, tetapi dapat memberikan manfaat secara maksimal pada anggota masyarakat lainnya. Hal ini menarik dari profil sosiopreneur muda Sanggar Asih yang menjadi fokus penelitian mampu memunculkan bentuk bisnis sosial yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan. Untuk poin yang terakhir, yang keempat, yaitu pendapat mengenai potret dan dinamika mom sociopreneur Sanggar Asih. Nah, mom sociopreneur Sanggar Asih sebagai pengusaha memiliki kecenderungan menjadi pengamat yang baik terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat. Pendapat Traissiska 2018 itu bahwa sebenarnya telah ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang ASI dan menyusui yang juga ditandai munculnya komunitas ibu dan bayi maupun lembaga nirlaba yang berfokus pada isu dukungan pemberian ASI dan ibu menyusui. Namun, suatu hal menjadi tantangan komunitas dan lembaga tersebut kurang lebih sama, yaitu masalah pendanaan. Komunitas dan lembaga tersebut umumnya mengandalkan donasi, hibah, sponsor, pihak luar untuk menjalankan kegiatan dan roda organisasinya. Bila secara finansial bergantung pada dana dari luar, maka kegiatan sosial terhambat. Padahal, untuk berjuang di isu ASI diperlukan komitmen dalam mematuhi kode etik WHO mengenai pemasaran produk pengganti ASI yang memang dituntut idealisme tinggi. Karena negatif, list perusahaan dan produk yang tidak bisa menjadi donatur maupun sponsor, listnya sangat panjang. Pendapat ini menunjukkan adanya kemampuan dari mom sociopreneur Sanggar Asih dapat mengidentifikasi kebutuhan orang lain atau masyarakat sehingga dapat memahami motivasi mereka dan menyatukan mereka menjadi tim yang efektif dalam menjalankan kegiatan bisnis sosial secara berkelanjutan. Hal menarik dari profil sosiopreneur muda Sanggar Asih yang menjadi fokus penelitian mampu memunculkan bentuk bisnis sosial yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan. Nah, itulah video singkat penjelasan jurnal mengenai sosiopreneur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.